Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya baru berangkat, belum mandi seperti biasa karena saya akan pindah ke kandang yang satunya. Ya steril lah, karena tadi malam sudah mandi. Jangan tidur kan nggak kemana-mana, langsung ke kandang. Jadi sekarang ini kelangkaan dari bibit puyuh. Bibit puyuh itu yang pesan sekarang tidak cuma di tempat saya saja, tapi tempat yang lain juga itu hampir 2 bulanan. Kenapa hal ini terjadi kawan-kawan? Karena mungkin permintaan akan bibit itu banyak. Ada dua opsional, ada dua analisa menurut saya. Yang pertama, karena pada waktu COVID pertama kali muncul, itu banyak burung-burung yang memang kena juga penyakit yang lain dan juga kecemasan kita. Jadi akhirnya banyak peternak yang tumbang saat itu. Dan sekarang analisa saya, harga telur ini lagi puncak-puncaknya ini. Bahkan lebih puncak daripada lebaran kemarin. Ini bisa sampai satu dus itu 230.000. Daging ayam juga kemarin teman saya yang catering itu ngomong kalau daging ayam juga harganya meningkat ya, naik harganya. Saya ambil megangi ya. Saya nggak bawa tripod, biasanya pakai tripod ya. Jadi sekarang harga ayam juga naik teman-teman, karena ayam kemarin banyak yang tumbang juga. Banyak ayam pedaging ya yang gagal dan tumbang juga, bukan masalah penyakit saja tapi harganya juga jatuh kemarin. Dan sekarang karena kelangkaan itu banyak harganya semakin naik ya. Jadi ya seperti prinsip ekonomi yang sering saya bilang, bahwa ketika barang itu sedikit harga akan naik, atau permintaan banyak barangnya sedikit ya, itu akan harganya akan naik. Jadi ya seperti itulah. Tapi ketika barang banyak permintaannya sedikit ya pasti murah gitu. Jadi inilah seleksi alam. Jadi yang namanya peternak yang bisa bertahan, dia akan sukses. Tapi yang tidak bisa bertahan, dia akan loyo. Karena kan setiap musim punya harga beda-beda. Mungkin musim ini atau bulan ini kita untung sedikit, kita bertahan. Tapi kemudian untung banyak, kita akan punya lebih untuk nutup itu. Jadi peternak ya seperti kayak petani ya. Petani ketika beras jatuh, gabah jatuh, harganya juga akan jatuh, keuntungan akan menipis. Tapi ketika pas panen itu harganya pas melambung, pas naik, mereka juga akan untung banyak. Seperti petani bawang merah juga sama. Jadi memang seperti itulah, petani dan peternak itu mentalnya harus kuat, karena urusan rezeki karena Allah ya. Karena tidak bisa ditentukan sekarang kita untung berapa, ini berapa. Makanya ketika analisa keuntungan, saya mencantumkan tanggal dan tahunnya. Jadi ini analisa tahun 2019, ini bulan Desember misalnya, seperti itu. Karena setiap bulan analisanya akan berbeda teman. Begitu sih. Jadi yang paling penting buat kawan-kawan yang mau beternak puyuh, yang paling diperhatikan adalah tahu pasarnya, tahu harganya, harga pakan dan harga telur saat ini atau tahun ini ketika kita memulai bisnis puyuh. Ketika sudah masuk akal, kita tembak. Jangan sampai pas musim lagi jelek, teman-teman lagi beternak puyuh. Nah itu nanti puyengnya di awal. Kalau lebih baik itu puyengnya di tengah gitu, atau di akhir-akhir. Jadi semangatnya kita masih ada. Kita akan ke kandang teman-teman, nanti saya akan kasih tahu. Kemarin kita memadatkan burung. Jadi burung itu kan ada yang mati, ada yang lepas ya, karena kalau kita pakai besi itu kan lubangnya besar ya. Jadi burung-burung yang kurus itu bisa keluar ya. Lalu karantina yang sakit itu juga berpindah tempat. Jadi tempatnya biar maksimal, jumlahnya sama karena kita menggunakan takaran pakan yang sama. Dan analisa puyuh kita, grafiknya itu sesuai dengan jumlah telur, bukan berat telur. Kalau berat telur mungkin diberatkan, ditambah beratnya ya. Tapi kalau saya jumlah, jadi per kandang harus saya hitung, supaya kita tahu dan kita ngerti burung mana yang grafiknya telurnya stabil naik ataupun turun. Sampai ketemu di kandang nanti ya. Oke guys, kita sudah nyampe. Kita masuk dulu. Di tempatnya kayak gini kita. Kemarin kita juga ini kolam ikan kita fermentasi pakai E4 baru 1 hari. Karena ikannya banyak yang mati, kita pindah ke kolam yang berikutnya. Nah ini bocor teman-teman. Jadi kalau kita pakai nipel kayak gini, itu kayak gini ya nipelnya. Jadi
kalau kita narik tempat kotoran ini biasanya di atas ada nipelnya di atasnya itu. Nah kadang kalau kita narik dan masukkannya asal dorong itu kena nipel dan kadang ada yang lepas. Ini yang kena senotnya. Ini nanti kita bedah ya mungkin ya, karena secara fisik dia sudah sembuh. Ini sudah sembuh loh ya. Tapi memang secara fisiknya masih kelihatan, tapi burungnya sudah sehat loh ini. Sudah lincah, sudah bertelur gitu. Nah, nanti kita bedah aja. Kalau misalnya teman-teman bedahnya pakai PMS baru nggak apa-apa, disemprot pakai alkohol dulu ya. Kita ngasihkan dulu. Ini pakannya peletnya ini sudah kita rendam pakai probiotik. Sudah kita rendam pakai probiotik kemarin rendamnya sore, jadi tinggal ngasih kayak gini. Dikit-dikit aja hasilnya. Biar mereka pada ngumpul semua. Ya, yang ini untuk anakan karena di sini campur ada yang kecil ya. Jadi anakannya kita kesanake dulu, yang besar kita masukkan di sini. Kita giring di sini. Ini ada yang mati ini. Kita lihat. Itu ada yang mati. Bisa 3 atau 4. Saya nggak tahu ini kenapa kematiannya, kenapa aja nggak tahu. Jadi ini kalau dicium bau kayak tape gitu ya, karena direndam pakai probiotik, tapi jangan terlalu banyak. Kalau banyak nanti ngempel ininya. Jadi teknologi probiotik itu memang dipakai di di kolam ya, terus di burung, di unggas, bahkan manusia pun juga makan ya, dan minum ya, sorry minum dengan susu usus gitu ya, fermentasi. Kasih makan ini jam 8 lebih, makanya kayak gini. Oh ya, saya kan share ini tadi kan minumnya tumpah ternyata ini bekas dari minuman sebelah itu. Nah, si burung ini kekurangan minum jadi pada rebut. Jadi kalau ciri-ciri nanti burung itu pada ngedot istilahnya ya, pada nyucuin timpel ini berarti mereka kekurangan minum, kehabisan minum gitu ya, kehabisan minum. Yang ini yang bawah-bawah sudah minum, yang atas kan airnya terakhir ini. Jadi biasanya air mengalir dari bawah dulu, baru atas. Ciri-cirinya itu yang pertama, burung itu ketika kita masuk dia akan gelisah, akan mundar-mandir. Lalu yang berikutnya burung itu makannya masih sisa ya. Ini tadi alhamdulillah habis, jadi airnya tidak terlalu lama ya habisnya. Kalau habis itu biasanya makannya nggak kemakan, karena mereka nggak mungkin makan tanpa minum. Jadi lihat ini mereka masih berebut minum. Ini karena air mengalir ke sini itu dikira dari kolam ya, ternyata dari nipel. Ya ini buat teman-teman, cek nipel itu wajib ya. Jadi biar burung itu tidak terlambat minum. Apakah bisa terjadi mati? Ya bisa kalau memang parah, tapi biasanya akan berpengaruh pada produksi telurnya. Telurnya akan jadi sedikit, bahkan tidak bertelur. Ini sampai basah semua mukanya ini karena minum banyak. Jadi begitu. Ini anakan-anakan puyuh yang pada jatuh kita biarin. Ini yang jantan. Dia makan sisa-sisa makanan di bawah. Gede kayak nipel sih dan Ustaz. Nipel minum. Yang betina ini usia hampir 1 minggu. Nah, ini jumlahnya kita kasih dalam satu box ini 30 ekor. 30 ekor biar cepat gede kalau saya. Kalau nanti terlalu terlalu sempit nanti
mereka itu pertumbuhannya nggak rata gitu. Karena ini ada yang kosong, kita kasih 30. Biasanya kita kasih 40 sampai 50. Tapi terlalu padat ya. Jadi kalau makan nanti terlalu berebut ya. Minumnya juga cepat habis. Ini minumnya kasih 2 karena minumnya udah banyak. Lampunya kita kecilin jadi yang kecil, tapi yang ini lampunya masih gede. Kita lihat ya. Tuh. Ini usia baru 2 hari 3 hari. Jumlahnya ini sekitar 60-70 ekor. Lampunya masih pakai lampu gede ini supaya hangatnya merata. Nanti kalau sudah kenapa ini? Kalau sudah usia 1 minggu kita turunin jadi ini 4 harian udah berani lah dikasih lampu kecil. Lampu kecil dan ketika siang mulai dibuka biar mereka terbiasa dengan suhu-suhu luar. Karena bulu-bulu luarnya sudah muncul, coba kita lihat. Coba yang sudah muncul bulu luarnya mana sini? Oh, jatuh. Aduh, jatuh. Nah, ini bulu luarnya. Ini belorok nanti. Betina. Bulu sudah muncul. Jadi mereka sudah kuat ya dengan suhu yang agak dingin. Kita tutup kembali. Dan bawahnya kita nggak pakai alas sama sekali, nggak pakai koran ya, karena kotoran biar langsung jatuh, biar tidak berpenyakit ya. Ini juga tanpa alas, langsung dia dari pecah telur langsung pakai model kayak gini. Ramnya yang kecil, yang warna hijau, jangan yang bening. Kalau yang bening itu tajam, kasihan nanti kakinya. Yang ini halus, jadi kakinya aman dan tidak masuk. Walaupun pecah telur dimasukkan, nggak mungkin kakinya masuk ya, aman. Jadi penampakannya kayak gini teman-teman. Nah itu burung saya itu kalau diisi semua muat 1000 puyuh. 1000 puyuh muat kalau diisi. Hanya sedikit tapi itu diisi separuh saja 500. Nanti sisanya nanti kita ngembangin ya dari situ. Nanti kita coba-coba untuk oplosan yang ekstrim ya. Saya pengennya. Jadi dioki itu nanti kita pelihara, kita kasih campuran yang lebih ekstrim. Nanti kita akan share ke teman-teman. Jadi 50 bekatul, 50 pakan sentrat dan dikasih sesuatu yang lain ya. Kapan-kapan kita akan share, insya Allah nanti kita akan bikin. Nanti berapa lama percobaan itu akan dipakai, bertahan berapa burungnya berapa lama gitu. Apakah yang dikatakan sampai setahun kurang itu bisa, setahun kurang itu bisa akhir atau lebih gitu nanti kita akan. Jadi teman-teman silahkan subscribe ya. Kalau memang channel ini bermanfaat, biar dapat notifikasi gratis, loncengnya ditekan. Nah ini cabai, bukan cabai-cabean, cabai ya, cabai. Ini ada yang layu ya. Kenapa ini terjadi? Teman-teman yang suka tanaman-tanaman nanti akan saya buat video setelah ini di hobi terpendam ya. Kita punya channel lagi hobi terpendam, masalah hobi-hobi yang lain. Oke, gitu aja. Ini jam 8 lebih, setengah 9 saya harus masuk kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia.